فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita akan membacakan pada kesempatan yang mulia ini kitab baru, kitab yang sangat berharga dan juga berfaedah, terkhususkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Di samping kita mengedepankan tauhid dan juga akidah sahihah, kita juga tidak boleh lupa yang namanya adab dan akhlak yang mulia. Karena termasuk bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana perkataan beliau alaihi salatu wassalam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak beliau, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkan apa yang dianjurkan disyariatkan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya sebaik-baik kalian khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, ahsanukum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Jadi jangan pernah menyampingkan masalah adab dan akhlak ini. Jangan sampai kita keliru di dalam bergerak dan bertindak, kemudian mengatakan cukup manhaj yang lurus dan akidah yang sahihah. Bagus memang, tapi akhlak, moral, adab pastikan kita harus memilikinya. Mafhum? Nah, karena semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, seharusnya semakin sempurna dan diluruskan juga akhlak dan adabnya. Mafhum? Nah, yang akan kita baca barakallahu fi kitab yang sangat bagus, terkenal, sering antum mendengarnya, yaitu Kitabul Jami' fi Akhlaqi wal Adab dari Kitab Bulughul Maram, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang kitabnya dikenal dengan Ithaful Kiram. Nah, atau Ithaful Kiram, Ithaful Kiram bi syarh Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughul Maram. Jadi syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang belum mampu memiliki kitab syarahnya ini bisa memfotokopi matannya. Matannya kalau dalam Bulughul Maram antum cukup fotokopi Kitabul Jami'. Bagian akhir-akhir itu. Kitabul Jami' bagian akhir itu matannya. Jadi nanti untuk santri yang mampu dianjurkan untuk menghafal matannya. Jadi kalau matan kita ambil satu misalkan, nanti antum cek itu dihafalkan. Kemudian nanti setorkan ketika sebelum kajian dilanjutkan. Setiap harinya distorkan. Kalau misalkan belum selesai pembahasan hadis tersebut, setorannya masih sama hadisnya. Sampai hadis berikutnya caranya sama. Jadi tidak perlu satu persatu, langsung serentak. Jadi nanti kalau misalkan dah mau mulai kajian, nah nanti misalkan disuruh setoran tafadhalu misalkan, langsung serentak baca barengan. Nah, jadi ingat-ingat matannya yang mau dihafalkan kalau belum ada syarahnya
cukup antum fotokopi Kitabul Jami'. Kitabul Jami' bagian belakang itu dari Bulughul Maram. Itu sangat tipis karena syarahnya agak tebal ya. Tapi bagus kalau miliki karena penjelasan Syekh Shalih Fauzan juga luar biasa. Naam. Jadi kitabnya Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughul Maram. Adapun Bulughul Maram sendiri karya seorang imam yang mulia, Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Mafhum? Naam. Kita baca langsung saja. Karena apa? Karena beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberikan muqaddimah yang ringkas tentang adab. Adab itu apa sih? Si fulan enggak beradab, si fulan enggak punya adab. Adab itu apa? Kan perlu tahu kan? Karena adab itu luas. Apakah adab menurut dia itu adalah tata krama, sopan santun atau bagaimana? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah bismillahirrahmanirrahim. Babul adab. Bab mengenai adab. Jadi untuk mensyarah bismillahirrahmanirrahim enggak ana syarah ya karena panjang dan sering antum dengarkan. Kenapa para ulama mengawali kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim? Langsung aja. Babul adab. Bab seputar adab. Al-muradu bihi al-adabus syar'i, sahih. Adab yang diinginkan di sini adalah adab yang syar'i, yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sembarang adab. Karena mungkin di mata orang lain atau di mata orang-orang yang belum paham, adab secara umum ternyata adab yang syar'i. Mulai ketika dia bersin apa yang dia ucapkan, ketika dia menguap, ada enggak bacaan-bacaan khusus, ya kan? Karena menguap datang dari mana? Setan. Sedangkan bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adab syar'i. Kemudian ketika qadail hajah, buang air besar, buang air kecil, bagaimana adabnya? Itu yang diinginkan. Jadi pahami ya? Bukan sembarang adab. Wa huwa ma yata'allaqu bimakarimil akhlaq, yaitu perkara pembahasan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan juga pembahasan berkaitan masalah apa? Amalan-amalan yang indah. Wa huwa ma yanbaghi lil insan an yaf'alahu, yang mana perkara tersebut adalah perkara yang selayaknya seseorang mengerjakannya. Wa ma yanbaghi lahu an yatrukahu, dan tidak layak bagi dia meninggalkannya. Jadi ini akhlak adab yang akan beliau sampaikan ini adalah adab-adab dalam bermuamalah keseharian. Paham ya? Mulai dari bertemu saudaranya bagaimana, kemudian ketika bersin bagaimana bacaannya, kemudian ketika menguap bagaimana, kemudian ketika ada masalah sifatnya dunia atau pribadi bagaimana cara menanggapinya. Itu semua dibahas nanti. Hanya saja satu persatu. Mafhum? Karena nanti apa barakallahu fiik, beliau akan menyebutkan setiap satu hadis akan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan dengan syarah yang ringkas. Jadi kitab semua full, setebal ini kitabnya ya. Barakallahu fiik, ini Kitabul Jami' dengan syarahnya. Semoga Allah mudahkan menyelesaikan nanti ya. Kita lihat di sini. Waqad allafa al-ulama fil adab syar'iyyah kutuban, minha al-adab syar'iyyah sahih. Sungguh para ulama telah menyusun kitab-kitab yang baik kaitannya dengan apa? Adab-adab yang syar'i. Di antaranya kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih. Bagus sekali kitabnya. Cetakan Mesir 1 jilid, cetakan Saudi mungkin kadang-kala 2 jilid, tergantung cetakannya. Iddatul mujalladat, berjilid-jilid. Paham ya? Kadang ada ringkasannya soalnya. Ada ringkasannya, diringkas mukhtasar itu ada juga. Wa minha Mandumatul Adab. Ada juga kitab Mandumatul Adab, yaitu kitab membahas seputar adab, bentuknya pantun. Bentuknya apa? Pantun. Wa syarhul mandumah, dan juga syarahnya ada juga. Wa huwa kitabun masyhur, yaitu kitab yang sangat masyhur. Wa kana talabatul ilmi yahfadzuna hadzal nadm. Sahih. Di beberapa markis atau pondok di Yaman ataupun di Saudi sana, kata beliau, wa kana talabatul ilmi yahfadzuna hadzal nadm. Kata beliau, waktu itu para santri, para pelajar itu mereka menghafal pantun tersebut. Kalau bagi orang Arab atau yang paham bahasa Arab mudah hafal pantun sebenarnya. Tapi bagi orang ajam, kalau belum belajar bahasa Arab sangat sulit. Pantun ini kayaknya apa? Sesuatu yang rumit gitu loh ya. Paham ya? Susunannya sulit, dipahami artinya kadang juga sulit karena belum paham bahasa Arab. Kalau udah paham bahasa Arab, itu mudah
Menghafalnya pun enak kalau pantun biasanya. Seperti pantun yang ada dalam Matan Baiquniyah. Mudah kan? Enak kan? Pantun yang apa kait masalah akidah seperti Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud, ya kan? Kemudian Al-Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu mudah semuanya. Paham ya? Nah, kemudian Al-Qawaidul Fiqhiyah. Lafaznya mudah karena paham bahasa Arab. Dan nanti ketika melafadzkan itu ada yang namanya apa? Intonasi. Jadi intonasi suara melantunkannya itu beda-beda. Pantun, baca hadis, baca Al-Qur'an itu beda-beda cara melantunkannya. Jangan antum baca hadis seperti baca Al-Qur'an. Ya kan? Ada intonasi sendiri. Pantun pun bacanya juga jangan dibaca seperti baca Al-Qur'an. Ada nada-nada yang barakallahu fiik khas ketika baca pantun. Mafhum? Nah, kita lihat dulu. Wa yaqra'una syarhah, dan waktu itu para talabatul ilm, para santri mereka membaca syarahnya. Fil masajid 'alal masyayikh, di masjid-masjid di hadapan para masyayikh. Li'anna hadhil adab muhimmatun jidda, dikarenakan adab-adab ini penting sekali. Wa 'alal insani an yalumma biha wa ya'rifaha, dan wajib atas seorang itu untuk mengetahuinya dan mempelajarinya, hatta yatakhallaqa biha, sampai dia berakhlak dengannya. Ini penting ya, akhlak adab pastikan kita memiliki. Apalagi di akhir zaman sekarang ini ya, anak-anak muda, anak-anak kecil yang tidak paham agama, itu biasanya larinya pergaulan bebas. Bergaulan dengan orang-orang yang tidak jelas, yang enggak paham agama, dari tutur katanya nampak. Kadang-kala berani orang tuanya kadang dibilang dengan nama-nama hewan, berani. Karena apa? Salah bergaul. Paham ya? Salah bergaul. Antum saksikan sekarang anak-anak muda ABG yang enggak paham agama, yang mereka tidak belajar di ma'had atau pondok yang diajarkan Al-Qur'an Sunnah, itu biasanya itu berani orang tua biasanya. Kebanyakannya gitu. Nah, diingatkan orang lebih tua usianya, berani dia. Ya, nampaknya di mata mereka itu orang tua itu dianggap anak kecil itu. Itu banyak kejadian seperti itu. Allah musta'an. Nah, pentingnya adab dan akhlak di situ. Agar kita bisa mendudukkan yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil, kemudian yang kecil tidak mengetahui hak orang yang besar, bukan termasuk bagian dari kami. Jadi orang yang besar yang tua menyayangi yang kecil. Yang kecil pun beradab sama yang lebih tua. Iya kan? Kalau dia manggil yang lebih tua dengan panggilan-panggilan yang menghormati. Ya, anak kecil seperti itu. Kemudian orang yang masih lebih tua sama yang lebih kecil menyayangi. Mafhum? Kita lihat. Wa 'allaqa Imam Bukhari kitab Al-Adab Mufrad sahih. Dan Imam Bukhari juga mengarang kitab Al-Adab Mufrad. Bagus sekali kitabnya ini ya. Wa huwa kitab mustaqil, kitab tersendiri. Asy-Syaikh Salim bin Eid Al-Hilali kalau tidak salah punya syarahnya itu, bagus sekali. Wa yadhkuruna kitab al-adab dimna mu'allafatihim, dan beliau menyebutkan kitab al-adab masuk dalam kandungan karya-karya beliau atau karya-karya mereka. Dalam artian mereka menyebutkan dalam kitab mereka, disisipkan sana kitab al-adab. Misal madzakar musannif huna, sebagaimana sebutkan musannif di sini. Siapa musannif? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau kitabnya Bulughul Maram, ya kan? Tapi beliau tidak melupakan untuk menyisipkan kitab seputar adab di akhir. Kitabul Jami'. Paham ya? Nah, seperti itu. Fahum yahtammuna bil adab syar'iyyah, maka mereka para ulama perhatian penuh dengan adab-adab yang syar'i ini. Nah, mafhum? Karena sangat penting sekali barakallahu fiik orang ketika beradab. Nah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimatullah alaih, beliau juga punya syarah terhadap kitab al-Jami' ini. Bagus sekali dia syarahnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi adab itu bukan hanya beradab bersama manusia saja, tapi beradab bersama Allah, beradab bersama manusia yang lainnya, dan beradab terhadap dirinya sendiri. Paham ya? Nah, itu masuk dalam kategori adab juga. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ya kan? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beradab dengan sesama manusia, nah barakallahu fiik, banyak pembahasannya. Seperti ketika bertemu sesama muslim, salam. Kemudian ketika bersin dia, ada tasmid misalnya itu. Itu semuanya apa? Sesama manusia. Adab terhadap diri sendiri, apa di antaranya? Tidak menyiksa dirinya sendiri, tidak bunuh diri, ya kan?
tidak menyakiti dirinya sendiri, itu masuk adab juga. Nah, sudah kita lewati muqaddimah pembukaannya. Nah, kita masuk hadisnya. Ini yang setorkan besok ya. Jadi untuk santri yang mampu sudah menghafal, bagi mereka diharuskan. Nah, bagi yang lain yang kecil-kecil mampu pun menghafal bagus juga. Kemudian bagi para aba ya kan ingin menghafal bagus juga. Jadi setorannya serentak langsung. Jadi enggak perlu satu persatu, langsung serentak setoran, setelah itu dikaji berikutnya. Mudah hadisnya, sering antum dengar, kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah bayanu haqqil muslim al-muslim. Ini yang pertama ya. Penjelasan seputar hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini kadang orang lupa, lalai, santai, tenang, enggak peduli. Pastikan kita termasuk orang yang peduli. Nah, kita baca di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansahlah wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Ini besok yang disetorkan ya bagi para santri, para thalabatul ilm. Baik yang kecil maupun yang tua maupun yang muda mampu menghafal dihafalkan, setorkan serentak. Yang tidak mampu tidak masalah, yang penting paham dan semuanya bisa mengamalkannya. Kita lihat dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Siapa namanya Yusuf? Abdurrahman Sakhr Ad-Dausi, namanya Abdurrahman Sakhr Ad-Dausi. Beliau sahabat yang mulia. Beliau juga hafalannya paling banyak, di antaranya berkat dan juga seizin Allah Ta'ala dengan doa yang Rasulullah doakan untuknya, untuk beliau. Sehingga beliau hafalnya paling banyak. Hanya saja beliau tandingannya siapa? Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr al-As, beliau terkenal suka mencatat dan menulis. Itu bedanya. Nah, kalau beliau Abu Hurairah anhu, beliau menghafal. Makanya beliau termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya, pantunnya. Untuk mengulang kembali ini ya, pantunnya bagus sekali pantunnya itu. Ibrahim hafal pantunnya belum? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan. Nah, barakallahu terkhususkan yang sering mendengar, karena ini kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Totalnya 7. Ana ulangi lagi. Wal muktsiruna fi riwayatil athar, dan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu? Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah, Ibnu Umar. Wa Anasun Anas Malik wal Habr. Siapa Habr? Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Totalnya 7. Abu Hurairah nomor 1. Masya Allah. Nah, kita lihat hadisnya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hakul muslim al muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya 6. Ada 6. Dalam riwayat 5, bukan pembatasan, tapi riwayat yang ini 6. Biar enggak tercampur, dihafalkan yang ini aja. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa bertemu salam. Jangan diam 1000 bahasa. Jangan pura-pura enggak kenal. Lewat pura-pura kenal karena punya hutang, jangan. Hutang itu kewajiban dia bayar, bukan malah nyari jalan lain. Berpapasan pura-pura kenal itu, enggak salam wala kalam. Karena punya hutang itu keliru. Hutang itu bukan salahnya menghutangi. Yang salah yang berhutang itu bayar. Iya kan? Nah, barakallahu fi, hutang itu tanggung jawab besar. Kadang gitu, seperti itu kadang. Karena punya hutang gitu ya, sudah targetnya, jatuh temponya, ternyata panik dia, ketemu enggak salam. Keliru, salam aja, assalamualaikum. Ditagih hutang kalau belum mampu bayar ngomong, iya kan? Jangan la salam wala kalam. Allahul musta'an. Nah, karena penting sekali barakallahu fiik ini. Ketemu salam, assalamualaikum, minimalnya salam, assalamualaikum. Kalau ingin bagus lagi, assalamualaikum warahmatullah.
Tambah bagus lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Pahalanya semakin sempurna, semakin apa? Semakin banyak pahalanya. Assalamualaikum, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi, bagus. Lebih bagus lagi. Yang lebih sempurna lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam penghormatan sesama kaum muslimin. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan sebagaimana semula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna jawabannya, lebih bagus. Mafhum? Jangan ketemu diam saja. La salam wal kalam. Karena ketika orang suka mengucapkan salam itu nanti akan apa? Melahirkan rasa kasih sayang. Sahih. Coba kalau antum enggak percaya, sering ketemu salam, nanti dia akan senang, tumbuh rasa senang. Si fulan masyaallah ya, ramah. Ketemu salam. Jangan ketemu pura-pura enggak paham, pura-pura enggak kenal, ya kan? Ternyata apa? Ada udang di balik batu. Apa maksudnya? Paham ya? Nah, maksudnya ada permasalahan mungkin hutang atau semisalnya, padamkan itu semuanya. Jangan sempatkan 1 menit 1 detik aja untuk sakit hati, jangan. Sakit hati itu rugi. Habis-habisi waktu. Pelongkan, lapangkan dadanya. Bismillah, assalamualaikum. Panik dia. Kita lihat sini. Allahul musta'an. Yang pertama, ketemu salam. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Nah, para ulama telah menjelaskan, undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimatul urs. Walimatul urs, walimahan. Itu wajib dipenuhi sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk datang ke walimahan, datangilah. Lamul amr sini. Wal asal fil amr yadullu 'alal wujub, kaidah usulnya. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Kalau enggak ada alasan syar'i, wajib datangnya. Kalau puasa bagaimana Ustaz? Puasa pun datang walaupun enggak makan, enggak masalah. Atau dia menyampaikan udzur, assalamualaikum afan ya akhi, kami bukan berarti enggak mau datang, kami sedang puasa misalkan. Atau dia datang enggak makan, enggak masalah. Intinya mendatangi kan? Paham ya? Memang ketika datang dia tidak mengharuskan harus makan, enggak harus. Mendatangi, mendoakan dah bagus. Kalau dia puasa. Tapi kalau dia puasa sunnah, batalkanmu enggak masalah. Ya kan caranya gitu caranya. Kalau enggak bisa datang, nyampaikan udzur. Karena hukum asalnya apa? Wajib. Mendatangi walimatul urs, undangan walimatul urs. Beda dengan walimatul khitan. Misalkan ada orang sedang apa? Anaknya sedang apa? Habis sunatan, kemudian dia bersyukur karena kenikmatan yang besar tersebut, bikin makanan misalkan, kemudian diundang apa? Tetangganya atau ikhwah diundang. Dia mau datang silakan, enggak datang enggak masalah. Atau undangan yang sifatnya apa? Akikohan misalkan, datang silakan, enggak datang enggak masalah. Tapi kalau walimatul urs hukum asalnya apa? Wajib, kecuali ada perkara-perkara yang mengharuskan untuk dia tidak hadir. Contohnya ada undangan walimatul urs tapi di situ apa? Ada pesta miras misalkan. Pesta miras, dangdutan, musik, campur santri katanya. Jadi bukan campur santri, biar agak enggak terlalu ekstrem, campur santri katanya. Isunya sholawatan, dangdutan, musikan gitu ya. Nallahul musta'an. Nah, kalau ada seperti itu, enggak hadir enggak masalah, nyampaikan udzurnya. Mungkin hadirnya sebelum acara atau setelah acara kalau itu keluarga kita. Mafhum? Jangan ketika acara malah hadir situ. Orang lagi dangdutan, musikan, datang. Dalam kondisi dia tidak bisa mengingkari, nah itu bahaya. Lebih baik menyampaikan udzurnya enggak datang. Wa illa hukum asalnya apa tadi? Wajib untuk mendatanginya. Yang berikutnya yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlah sahih. Dan apabila seorang muslim tersebut datang kepada meminta nasihat, maka nasihatilah. Jadi orang memberikan nasihat itu tidak harus seorang alim. Tidak harus seorang ustaz atau syekh harus seperti itu harus baru memberikan nasihat, tidak. Kalau antum dan kita punya nasihat, yang bagus, datang kepada kita, ya akhi tolong nasihatnya ya akhi. Sekarang ini akhir-akhir ini agak futur kami ya akhi. Ekonomi susah, kerjaan enggak jalan, kemudian tanah modal pun macet, ya kan? Kemudian ngeluh, minta nasihat. Kita punya nasihat, nasihati. Sabar ya akhi. Dunianya sekali saja, enggak 2 kali. Setelah dunia ini akhirat. Kalaupun sekarang belum berhasil, besoklah semoga berhasil. Caranya gitu. Ada nasihat sampaikan. Kalau dia mampu memberikan nasihat. Kalau tidak mampu memberikan nasihat, arahkan kepada orang yang mampu memberikan nasihat kepada dia.
Jadi kita kasih solusi. Kalau kita mampu kita ngasih nasihat. Kalau kita nggak mampu diarahkan kepada orang yang lebih tahu, mungkin kepada syekh atau pada ulama misalkan ya, agar memberikan nasihat. Wa illa pada asalnya lihat ini. Wa idastansahaka fansahlah. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka sampaikan nasihat untuknya. Karena agama ini apa? Benar-benar apa? Nasihat. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, ya kan, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Sampai datang khobar bentuknya ma'rifah, bayangkan itu. Seringnya kalau dalam ilmu nahwu itu khobar bentuknya apa? Seringnya nakirah. Tapi di sini bentuknya ma'rifah. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Kenapa kira-kira? Ada faedah apa? Namanya ityanul khabar nakiratan, mendatangkan khabar bentuknya afan, ma'rifatan, mendatangkan khabar bentuknya ma'rifah. Na barakallahu fik, yufidu al-hasr wal ikhtisas. Memberikan pembatasan dan pengkhususan. Maksudnya bagaimana? Benar-benar agama itu nasihat. Jadi jangan pernah marah dengan orang yang nasihati. Datang nasihat kalau benar sami'na wa ta'ana, selesai urusan. Jangan marah dengan yang menasihati. Dikasih nasihat malah marah, ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel. Karena orang yang memberikan nasihat itu bukan karena benci. Orang yang menyampaikan nasihat itu karena cinta. Cinta dengan saudaranya agar tidak terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesesatan. Jangan pernah benci dengan orang yang memberikan nasihat, jangan pernah benci. Minimalnya kalau dia belum mampu mengerjakan nasihatnya, cukup dia mengatakan jazakumullah khairan, selesai. Tapi kalau dia benci, wah dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Memang memberikan nasihat itu memang ada adabnya, memang enggak setiap hari, cuman kadang-kadang. Kadang orang bosan juga dengar nasihat. Tapi jangan pernah benci dengan pemberi nasihat. Karena agama ini benar-benar apa? Benar-benar nasihat. Kemudian bertanya, limanya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Di akhirat apa? Naam, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ini untuk umum. Paham ya? Rijalan wa nisaan, sigharan wa kibaran. Lelaki maupun wanita, tua maupun muda, kecil maupun besar, nasihat berlaku umum. Nah, karena apa? Termasuk salah satu kunci keberuntungan dan terhindar dari kerugian apa dalam surat Al-Asr itu? Dikecualikan itu kan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu dalilnya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Yang berapa berarti? Yang keempat, ya kan? Yang keempat adalah wa idza atasa fa hamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan tasmid untuknya. Syammata yusammitu tasmid. Tasmid itu ucapan yarhamukallah. Dipahami itu? Tasmid ucapan apa? Yarhamukallah. Jadi kalau saudaranya mengucapkan alhamdulillah, ya kan, bersin kan alhamdulillah dia. Nah, yang dengar ini ucapan apa? Yarhamukallah, namanya tasmid namanya istilahnya. Mafhum? Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu tasmid, pastikan bisa menjawab. Tasmid adalah ucapan saudaranya ketika mendengar apa? Bersin tadi, saudaranya mengucapkan alhamdulillah, dia menjawab dan mengucapkan yarhamukallah. Itu namanya tasmid. Kemudian yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebagaimana jelas dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu akhu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu hadisnya jelas sekali, dijelaskan. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkan alhamdulillah. Kemudian saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ajarkan kepada anak-anak kita, biasakan. Walaupun bapaknya bersin, bapaknya alhamdulillah, anaknya yarhamukallah. Gitu kan? Kalau dibiasakan seperti itu bagus sekali. Nah, jangan karena sesama santri gengsi, ya kan? Bersin malah diam aja misalkan. Jangan. Bersin termasuk adabnya sebutkan dalam hadis itu juga apa? Nah, memelankan suaranya dan menutup. Kalau berdekatan dengan yang lainnya. Jangan bersin di depan temannya, akhirnya kemana-mana air ludahnya misalkan kurang adab. Paham ya? Direndahkan suaranya, kemudian apa? Membaca tadi itu kan, wasin misalkan. Contohnya ya. Kemudian apa? Enggak baca wala syai'. Nah, ucapan yarhamukallah itu kalau saudaranya baca alhamdulillah. Jadi ini syariat ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz
ketika beliau mensyarah hadis ini juga, kalau saudaranya diam aja, kita enggak wajib tasmid. Bersin misalkan, kok dia diam, udah kita diam. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, baru kita yarhamukallah. Paham ya? Nah, perlu enggak kita sindir? Kalau dia bersin kemudian diam, alhamdulillah misalkan. Nah, enggak perlu, nasihati aja. Nasihati biar terbiasa. Mafhum? Ini dibiasakan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak dibiasakan biar ketika besar paham. Jadi kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira kenapa membaca alhamdulillah? Kira-kira kenapa? Bersin datang dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Kenikmatan orang kalau bersin itu biasanya sehat. Semangat ya. Antum lihat orang yang suka bersin, semangat kelihatannya. Tapi bukan karena sakit loh, ini yang normal ya. Bersin ya, wah tergugah dia. Coba orang mau bersin tertahan. Kecewa enggak kira-kira biasanya? Kecewa mau bersin enggak jadi. Iya kan? Kalau dia bersin, peluang los langsung biasanya apa? Semangat. Beda dengan menguap. Ini bedakan ini. At-tasa'ub minasyaiton, menguap datang dari setan. Orang yang suka menguap lihat bagaimana bawaannya. Ngantuk, lemas, malas, setan. Maksudnya datang dari setan. Makanya ketika menguap ditutup, jangan dibuka lebar-lebar. Ketika dia menguap, mulutnya dibuka lebar-lebar, setan masuk ke dalam. Paham ya? Ditambah lagi kalau dia bilang, dhahika syaitan, setan tertawa. Kadang orang gitu kan, menguap, wah gitu. Setan tertawa. Sudah tertawa, apa? Kalau terbuka apa? Masuk setannya. Lah kalau berkali-kali, berapa setan sudah yang masuk? Ini syariat, ya. Yang namanya syariat itu bukan permainan. Jadi pastikan kita profesional, sportif dalam menjalankan syariat. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan santai menguap dibuka. Misalkan. Kalau sampai dhahika syaitan. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata'." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya, tutup. Sampai selesai. Jangan itu juga enggak boleh, enggak, kurang sempurna itu. Yang sempurna sampai selesai. Karena sebagian orang kadang gitu santai gitu kan. Belum selesai masih apa? Dibuka sama dia, jangan. Kemudian sebutkan dalam riwayat yang lainnya apa barakallahu fiik, at-tasa'ub minasyaiton. Nah, menguap itu datang dari setan. Fa idza qala dhahika syaitan. Kalau dia sampai bilang setan tertawa. Bayangkan, ini dibiasakan ya. Karena kadang-kala orang kan lalai, lupa, kemudian bermudah-mudahan ternyata syariatnya ada. Kalau menguap datang dari setan. Tutup semampunya sampai selesai. Jangan disuarakan Kalau disuarakan dengan tambah terbuka, setan tertawa plus masuk. Mafhum? Kalau bersin datang dari siapa bersin? Dari Allah Ta'ala. Makanya kalau bersin alhamdulillah. Pertanyaannya, ada enggak dalilnya ketika menguap baca astaghfirullahaladzim? Biasanya sebagian orang awam atau sebagian orang yang enggak paham syariat yang benar, yang kalau menguap itu astaghfirullahaladzim. Itu enggak ada riwayat yang sahihah. Paham ya? Enggak ada dalilnya itu. Nah, terus bagaimana? Kalau menguap enggak ada bacaan khusus, cukup tutup aja sudah. Sebagian orang kadang menguap tambah astaghfirullahaladzim. Jadi itu enggak ada bacaan khusus. Ingat-ingat ya. Beda sama bersin. Kalau bersin tadi itu bacanya alhamdulillah. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit jenguklah. Paham ya? Kalau mampu menjenguk, jaraknya dekat misalkan ya kan. Dapat kabar, dapat info, apalagi zaman sekarang penuh dengan teknologi yang canggih ya kan. Saling memberikan kabar, mungkin chattingan, SMS, nelpon. Nah, ada kesempatan bisa datang. Ini termasuk hak sesama muslim. Nah, mafhum. Tapi kalau misalkan enggak bisa datang karena jauh jaraknya, saudara kita yang sakit di Kalimantan misalkan, kita di Jawa misalkan, ya cukup mendoakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Dengan doa-doa yang lain, Allahumma antas syafi la syifaa illa syifaa'uk. Allahumma shfi fulanan syifaan la yughadir saqama. Doakan. Paham ya? Allahumma yashfik ya akhi misalkan, syafahullah. Paham ya? Jadi ketika orang menjenguk saudara yang sakit itu, inti pertama bukan bawa oleh-oleh. Tapi apa inti yang pertama yang paling penting apa di situ? Akhbal khair. Mendoakan. Dia mendoakan itu sudah termasuk menghibur itu. Dia datang, orang yang sakit yang didatangi ini senang. Oleh-oleh itu nomor 2. Kalau ada. Paham ya? Maksudnya tidak harus, doa itu nomor 1. Antum datang enggak bawa oleh-oleh pun enggak masalah.
Tapi kalau ada bawa oleh-oleh tambah senang ya. Karena kadang-kala orang sakit itu belum tentu dia bisa makan oleh-oleh yang dibawakan. Yang makan yang nemani biasanya. Kalau dia misalkan nggak mampu makan ya. Nah, maksudnya gini, ketika menjenguk orang yang sakit itu fungsi tujuannya apa? Di antaranya menghibur gitu. Jadi jangan orang jenguk orang sakit malah dibilang sakit ente ini parah sekali, mungkin besok meninggal misalkan. Wah, itu malah tambah sakit. Paham ya? Didoakan dengan doa kesembuhan, dihibur. Semoga enggak masalah. Ini sakitnya insyaallah ringan lah, semoga dimudahkan, diberi kesembuhan cepat, bisa aktivitas kembali. Itu senang dia. Tapi karena disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz dalam syarah beliau juga terhadap hadis ini. Jadi ketika menjenguk, nah dijelaskan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi ketika menjenguk orang yang sakit itu menghibur. Bukan malah apa? Menambah beban pikiran. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi menghibur dengan doa tadi, ya kan? Kalau dia mampu bawa makanan, kasih makanan, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, maka ikutilah jenazahnya. Para ulama telah menjelaskan dengan hadis yang lainnya. Ada dua pahala besar di situ. Ada dua pahala besar ketika saudaranya meninggal dunia. Pahala pertama, dia ikut menyolatkan, takziah dan plus menyolatkan sampai mengantar jenazahnya dimakamkan. Apa pahalanya? Mendapatkan berapa? 2 qirat. Ya kan? 2 qirat. Paham ya? Sebutkan dalam hadis itu ketika Rasul tanya, "Ya Rasulullah, wa mal qiratan?" Wahai Rasulullah, apa itu qirat? Nah, barakallahu fiik, Rasulullah SAW mengatakan, "Mislu al-jabalainil 'azimain." Seperti 2 gunung yang besar. Paham ya? Sebagaimana riwayat yang lain sebutkan bahwasanya masing-masing gunung seperti Jabal Uhud. Paham ya? Nah, intinya pahalanya besar. Kalau dia apa? Menyolatkan plus mengantar jenazah sampai dimakamkan. Bisa dipahami ya? Nah, yang afdal bagaimana? Jalan kaki atau pakai motor? Ya kalau memungkinkan jalan kaki. Tapi kalau jaraknya jauh, ya pakai motor enggak masalah. Karena zaman sekarang itu kan banyak kemudahan ya, kadang jaraknya jauh, jenazahnya pakai apa? Ambulan. Ya kan? Nah, wa illa kalau jaraknya dekat dipikul. Dipikul bareng-bareng gitu ya, bergantian itu yang bagus. Nah, mafhum. Jadi termasuk hak sesama muslim kalau meninggal dunia, ikutilah jenazahnya. Maksudnya ikuti itu adalah apa? Menghantarkan sampai ke tempat pemakaman situ. Mafhum. Nah, cuman adab-adabnya ingat-ingat. Kadang orang bermudah-mudahan sudah masuk ke area makam, masuk itu masih pakai sandal, pakai sepatu. Itu enggak boleh. Paham ya? Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena suatu ketika waktu itu Rasulullah melihat ada orang yang ketika masuk ke area makam pakai sandal. Dengan semakna beliau mengatakan, "Ya fulan, ikhla'na 'alaik." Lepas kedua sandalmu. Maksudnya suruh lepas di luar area. Mau masuk area makam, lepas sandalnya, lepas sepatunya. Kecuali ya para ulama mengecualikan, kecuali kalau memang berbahaya, banyak durinya, ya kan, panas yang sangat misalkan. Nah, kemudian becaknya luar biasa misalkan, itu berarti apa? Di luar hukum asal. Mafhum? Wa ila lepas dulu. Kemudian bagaimana? Bukan di makam tertawa-tertawa, kemudian barakallahu fi teriak-teriak, bukan. Justru kalau bisa ingat yang namanya kematian. Karena tujuannya di antaranya apa? Untuk mengingat kematian. Ada doanya, dihafalkan doanya. Mendoakan para penduduk kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah, itu doanya. Ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika masuk itu ke area makam ini doakan. Karena di makam di kuburan itu penduduk mereka di situ. Bisa dipahami? Itu termasuk adabnya juga. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Kuburan maksudnya. Kemudian apa? Minal mu'minin wal muslimin. Dari kalangan mukminin muslimin, berarti orang kafir di dalam kuburan enggak kena. Enggak masuk semuanya. Hanya mukminin muslimin. Kemudian apa? Syahidnya mengingat kematian. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Sesungguhnya kami akan nyusul kalian. Kita semua yang hidup sekarang ini nanti nyusul enggak? Orang-orang yang mati itu kita nyusul enggak nanti? Menyusul, cuman nunggu waktunya kapan nyusulnya. Enggak ada yang tahu. Ya kan? Pagi senyum-senyum, siang masih ngobrol, sore masih canda, malam masih ketemu, pagi udah enggak bisa bangun lagi. Kadang ada seperti itu ya. Semuanya ajal di tangan Allah Ta'ala. Ajal bisa diibaratkan tamu yang datang tanpa diundang. Paham ya? Datang tiba-tiba, begitu datang ajalnya enggak bisa ditolak lagi sudah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala
yastaqdimun. Enggak bisa tunda, enggak bisa segerakan, langsung datang ajalnya langsung. Mafhum? Makanya barakallahu fiik, yang paling terpenting adalah mempersiapkan diri. Adapun mengetahui kapan kita matinya itu tidak terlalu penting. Karena kita enggak tahu kapan matinya. Cuman mempersiapkan amalan yang akan dipanen nanti setelah meninggal itu yang paling terpenting. Mafhum? Naam. Kemudian ada berikutnya di antaranya, ketika di makam jangan duduk di atas kuburan. Orang-orang kadang santai gitu ya, yang enggak paham syariat. Duduk di atas kuburan sambil apa? Sambil ngemil ya kan, kadang sambil ngobrol, ternyata dilarang. Nah, barakallahu fi, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Lagi kerja bakti gotong royong bersihkan makam. Ini anak bicara orang awam yang jauh dari ilmu ya. Nah, kemudian kadang mereka kalau bersihkan makam capek. Datang camilan, datang makanan, ada yang duduk di atas kuburan, ada yang makan di pojokan tapi di atas kuburan juga, diinjak-injak kuburannya, jangan. Itu berarti menyakiti mereka, itu rumah mereka itu. Paham ya? Cari tempat yang kira-kira bukan di atas makamnya. Mafhum? Bukan di atas kuburannya. Bisa dipahami ya? Nah, itu termasuk adab-adabnya juga. Jadi hadisnya ini barakallahu fi yang kita ambil. Nah, besok setoran hadis ini, setelah setoran baru kita ambil syarahnya, kan syarahnya ini bagus sekali juga. Walaupun tidak terlalu panjang syarahnya, tapi yang penting hadisnya itu setorkan. Nanti kalau sambil baca syarahnya belum selesai syarahnya, berikutnya masih sama hadis setoran. Jadi setiap kali mau ta'lim, setiap kali mau lanjutkan pembahasannya, setorkan dulu hadisnya. Hadis nomor 1 itu ya mudah dihafal, sering atau dengar, yang biasa menghafal dihafalkan, yang kecil-kecil pun mau menghafal bagus, paham ya? Yang besar sangat ditekankan, ya. Yang misalkan yang para aba ya kan, nah yang mampu menghafal pun silahkan. Yang jelas nanti serentak disetorkan seperti biasanya setoran itu. Barakallahu fiik, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, alhamdulillahirabbil alamin.